Semuanya, sekarang kita akan masuk ke bagian matriks. Jadi dalam pembahasan pada video ini kita ada beberapa materi. Yang pertama adalah transpose, mengenal matriks dulu ya, kemudian transpose, penjumlahan dan pengurangan dalam matriks, perkalian dalam matriks, mengenal inverse. Nanti kita juga akan mengenal adanya determinan dan juga ada join. Kemudian penerapan matriks dalam sistem persamaan linear, dan pada bagian akhir adalah aplikasi matriks di ekonomi. Salah satunya selain perhitungan tentang revenue menggunakan matriks, kita juga ada namanya tabel input output. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pertama, yaitu pengenalan dalam matriks. Sekarang kita punya matriks di sini. Kita punya A untuk mewakili angka matriksnya ya, 7, 3, 4, 1, 5, 6. Kalau kita sebut ordonya, kita sebut ini sebagai ordo 2 kali 3. Dasar angka 2 dan 3 ini adalah, pertama adalah baris. Di sini kita punya baris pertama yaitu 734, baris 2 itu 156. Maka di sini kita sebut angka 2. Nah, sedangkan angka 3 di sini mewakili kolom. Nah, ini adalah kolom. Kolom pertama adalah 71, kolom kedua adalah 3 dan 5, dan kolom ketiga adalah 4 kali 6. Maka kita sebut ordo 2 kali 3. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Kemudian kita punya A1, 2 di sini. Ini adalah elemen. Artinya nilai dari matriks baris pertama dan kolom kedua. Kalau kita fokus ke dalam matriks ini, baris pertama adalah 7, 3, dan 4. Sedangkan kolom kedua adalah 3 dalam baris pertama. Maka elemen dari A1, 2 adalah 3. Nah, sekarang kita akan latihan, ada 3 soal di sini, A23, A22, A33. Oke, kita tulis ya. Berarti saya akan pakai spidol warna hitam. A23 berarti baris kedua, kolom ketiga berarti adalah 6. Kemudian A22 berarti baris kedua, kolom kedua berarti 5. Kemudian yang ketiga A33, elemen A33 berarti baris ketiga, kolom ketiga. Nah, pertanyaannya di sini apakah ada baris ketiga? Nah, karena di sini nggak ada baris ketiga, maka kita tidak ada jawaban untuk elemen A33. Jadi dipahami ya teman-teman ya, bagian pertama itu adalah baris, bagian kedua di sini adalah kolomnya. Sekarang lanjut, kalau kita punya informasi dalam tabel seperti ini ya, tabel ke dalam bentuk matriks. Sisi kiri kita punya data penjualan ke konsumen, yaitu C1, kemudian C2, konsumen 1, konsumen 2. Kemudian di sini ada 3 barang, G1, G2, G3. Informasi dalam matriks ini kita lihat bahwa konsumen 1 itu membeli 7 barang 1, 3 barang 2, dan 4 barang 3. Selanjutnya konsumen kedua beli 1 barang 1, 5 barang 2, dan 6 barang 3. Kalau kita ubah dalam bentuk matriks, maka seperti ini. 7, 3, 4, 1, 5, 6. Jadi baris mewakili jenis konsumennya dan kolom mewakili dari jenis barangnya. Lanjut ke bagian kedua. Di sini kita punya latihan pertama. Jadi di soal kita punya 4 bentuk matriks. Matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan ordo matriks A, B, C, dan D. Ingat ya teman-teman ya. Jadi diawali dengan baris, baru kolom. Sekarang kita fokus ke yang A. Kita punya berapa baris? 1, 2. Berarti 2 baris ya. 2 kali kolomnya 1, 2. Berarti 2 kali 2. Lanjut ke B. B di sini barisnya ada 1. Berarti ordo 1 kali, kita cek kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom. Ordonya berarti 1 kali 5. Yang next yang C. Coba kalian isi sendiri sebelum saya jawab. Saya beri waktu sekitar beberapa detik lah. Coba kalian jawab. Oke, sekarang kita cek ya. Barisnya ada 3. Kolomnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ordernya 3 kali 5. Oke, cross check dengan jawaban kalian ya. Nah, di sini barisnya 1 untuk D, kemudian kolomnya 1, berarti 1 kali 1.
Oke, nomor A sudah selesai ya. Sekarang kita akan tentukan jika ada elemen atau nilai dari elemen A11, A22 sampai seterusnya. Kita fokus ke A ya, A11. Berarti baris 1 kolom 1. Ini ya, nilainya 1. A22 baris 2 kolom 2. Ini ya, 4. Oke, kita dapat informasinya. Sekarang B. B14 baris pertama kolom keempat, berarti 6. Sekarang C25 berarti baris kedua kolom kelima. Ya, kita punya angka 2. C33 baris ketiga kolom ketiga, berarti 6. C43 baris keempat kolom ketiga. Nah, pertanyaannya, barisnya kan di sini 3, ada nggak baris keempat? Nggak ada kan? Berarti di sini nggak ada jawabannya. Ya. Kemudian D31. Berarti baris ketiga kolom ke-1. Nah, ini barisnya cuma ada 1, berarti ini nggak ada jawabannya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dipahami bagian awal itu adalah baris, itu berarti yang horizontal. Kemudian bagian kedua adalah kolom, itu berarti dari atas ke bawah itu yang vertikal. Selanjutnya adalah transpose. Jadi di sini teman-teman mengubah baris menjadi kolom. Jadi baris 1 menjadi kolom 1. Kita menggunakan soal yang sama, beda untuk yang D ya. Jadi kita punya matriks A, matriks B, ini hurufnya kecil karena dia adalah vektor, kemudian C dan D, bukan juga ya. Karena dia cuma ada satu baris atau satu kolom aja. Sekarang kita mau transpose nih, yang A. Berarti baris 1 dijadiin kolom 1. Berarti A transpose adalah baris 1 tadi kan jadi kolom 1 ya, berarti ini. Sekarang ini berarti 3, 4. Ya. Sekarang yang B. B transpose, satu baris menjadi satu kolom. 1, negatif 1, 0, 6, 2. Ya. Sekarang yang C. C transpose, berarti baris pertama jadi kolom pertama. Ini kan baris pertama, kita ubah jadi kolom pertama. 1, 0, 2, 3, 1. Ya. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. 5, 7, 9, 0, 2. Baris ketiga jadi kolom ketiga. 3, 4, 6, 7, 8. Dan terakhir sekarang kita transpose yang D, karena di satu kolom berarti ditranspose menjadi satu baris. 5, 2, 1 seperti ini. Ya, dipahami. Jadi kolom jadi baris, baris menjadi kolom. Tapi posisinya perhatikan barisnya 1 berarti kolom 1. Baris kedua menjadi kolom kedua. Oke ya. Di bagian selanjutnya ini kita masuk ke bagian penjumlahan dan pengurangan. Ada matriks A, B, C, D, dan 0. Ya, 0 itu ya isinya pasti 0. Temukan jika mungkin A plus D, A plus C, B kurangi C kurangi 0, dan D kurangi D. Tapi yang perlu diingat teman-teman, penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan kalau ordonya sama. Berarti kalau 2 kali 2 juga dikurangi dengan 2 kali 2. Kalau ordonya beda, berarti dia nggak bisa. Kita coba yang A plus D ya. A plus D, berarti di sini 75, 21 ditambah minus 62, 1 minus 9. Kita cek ordonya, ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Berarti bisa ya. Sekarang kita jumlahkan, berarti baris pertama dan kolom pertama dijumlahkan juga dengan baris pertama kolom pertama. Berarti sama dengan 7 ditambah minus 6. Lanjut, baris pertama kolom kedua yang A adalah 5. Ya, 5 ditambah 2. Lanjut, baris kedua kolom 1, 2. Baris kedua kolom 1 ini 1. 2 plus 1. Sekarang baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, berarti 1 ditambah 9. Jadi yang dijumlahin posisinya sama ya. Di 1, 7, 3, 10. Oke, lanjut nih yang A plus C.
A plus C. 75, 21 dikali C, 22. Kita cek ordonya. Ini 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini barisnya ada 2, tapi kolomnya cuma 1. Jadi, tadi bisa nggak dijumlahin? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dijumlahin, karena ordernya berbeda. Lanjut yang ketiga, B dikurangi dengan C. Oke, kita cek. B 5 sama 4, kemudian dikurangi C. Kita cek ordonya. Ordonya di sini adalah 2 kali 1, 2 kali 1. Oke, berarti dia bisa dijumlahin. Dikurangin kalau yang ini. 5 kurangi 2 berarti sini 4 kurangi 2. Langsung aja sih nggak apa-apa. 3 dikurangi 2. 3 dan 2. 3 kurangi 2. Ya, B kurangi C. Sekarang yang soal ke D. Di sini kita punya C dikurangi 0. Berarti di sini 2 dikurangi 0, 0. Ini 2 kali 1, 2 kali 1 juga. Bisa kita kurangi nih. 2 kurangi 0 adalah 2, 2 dikurangi 0 adalah 2. Oke, bisa ya. Yang terakhir nih, yang E. D dikurangi D. Berarti minus 62, 1 negatif 9 dikurangi minus 62, 1 negatif 9. Berapa? Minus 6 kurangi minus 6, 0, 0, 0, 0. Ya. Jadi nggak langsung 0, 1 gini enggak, tapi sesuaikan dengan ordonya. Ya, ordo 2 kali 2, berarti nanti 0-nya juga 2 kali 2. Begitu. Sekarang di bagian perkalian skala. Jadi skala di sini adalah kita punya matriks A dan juga ada matriks B, ya. Ada matriks A, ada matriks B. Dan di sini teman-teman akan mengalihkan 2 kali A, 2 kali B, A plus B. Nah, kita akan buktikan sama nggak ya nilai dari 2 kali A plus B sama dengan 2A plus 2B kah? Kita buktikan di slide ini. Kemudian di soal yang kedua adalah kalian diminta untuk mencari 3 dikali A sama minus 6 kali A. Pertanyaannya, apakah minus 2 kali 3A itu sama dengan minus 6A? Ya, kan 2 kali 3 kan 6 kan? Nah, apakah perlakuan kita di algebra ini akan sama dengan di matriks? Sekarang kita buktikan. Ini yang bagian pertama ya, kita hitung dulu 2A. 2A ini berarti 2 dikali 1 negatif 2, 3, 5, 0, 4. Kita kalikan, semuanya dikalikan 2 ya. Berarti 2 minus 4, 6, 10, 0, 8. Nah, ini ya 2A. Sekarang yang 2B. Berarti 2 dikalikan 0 negatif 1, 2, 7, 1, 6. Kita kalikan 2, berarti ini adalah 0, negatif 2, 4, 14, 2, 12. Ini adalah 2B. Sekarang A ditambah B. Masing-masing ordonya 3 kali 2, maka bisa kita jumlahkan. 1 negatif 2, 3, 5, 0, 4 itu yang A. Kemudian yang B adalah 0 min 1, 2, 7, 1 sama 6. Kita jumlahin ya. Ingat, dari 1 kolom 1 di A dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 B. Posisinya harus sama ya. Berarti 1 tambah 0, 1. Negatif 2 ditambah negatif 1 berarti negatif 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 7, 12. 0 tambah 1, 1. Dan terakhir 4 tambah 6, 10. Jadi teman-teman bisa langsung jawab ini, nggak apa-apa. Sekarang kita coba kalikan. 2 kali A ditambah B. Kita cek ya. Jadi 2 dikali dengan 1 negatif 3. 5, 12. 1 sama 10. Berarti sini 2 min 6. 10, 24. 2, 20. Oke, sekarang pembuktian ke nomor 2. Apakah 2
kali A plus B sama aja dengan 2A ditambah 2B. Untuk 2 kali A plus B sudah ada di sini ya hasilnya. Sekarang kita coba hitung 2A ditambah 2B. Kita cek ya. 2A tadi adalah 2, negatif 4, 6, 10, 0, 8. Ini. Kemudian ditambah dengan 2B, 0, min 2, 4, 14, 2, 12. Kita jumlahkan menjadi 2 min 6, 10, 24, 2, 20. Dan ternyata jawabannya adalah sama. Ingat ya, karena ini penjumlahan skalarnya, ternyata dia sama. Nah sekarang kita buktikan dengan yang kedua, di mana kita mengalihkan angka 2 dengan 3. Ya. Kalau di sini kan 2 langsung dengan A plus B, 2A sama 2B. Dan di sini kita melihatnya minus 2 kali 3 dan minus 6A. Sama nggak ya dengan soal sebelumnya? Sekarang kita coba ya. Sekarang 3 kali A, berarti 3 dikali dengan 1 minus 2, 3, 5, 0, 4. Oke, ini berarti 3, negatif 6, 9, 15, 0, dan 12. Kemudian negatif 6 kali A. Kita coba ya. Negatif 6 dikali dengan 1, negatif 2, 3 kali 5, 0 kali 4, 0 dan 4, sorry. Ini berarti minus 6 plus 12, ya, karena minus kali minus. Terus minus 18, minus 30, 0 dan minus 24. Oke, ini untuk hasil dari negatif 6 kali A. Sekarang kita coba ya, untuk nomor 2 ini, negatif 2 kali 3A. Nah, 3A dari sini ya. Jadi kita tinggal hitung. Berarti negatif 2 dikali 3 negatif 6, 9, 15, 0, 12. Kita cek. Negatif 2 kali 3, negatif 6, 12, minus 18, minus 30, 0 dan negatif 24. Dan ternyata bagaimana? Hasilnya ini sama dengan ini. Berarti apakah negatif 23A sama dengan minus 6A? Iya. Ya, jadi kita bisa melihat perbedaannya. Tapi teman-teman yang harus kalian ingat, beda kalau dia perkalian ya. Jadi apakah, oke, saya buat A kali B itu sama dengan B kali A? Nah, ini kita akan bahas dalam bentuk perkaliannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian perkalian. Di sini kita masuk ke bagian contohnya perkalian, masuk aplikasinya aja ya. Kalau teman lihat soalnya, diketahui barang G1, G2, G3 dijual dengan harga 50, 30, dan 20. Secara berturut-turut. Jika total penjualan perusahaan besar 100, 200, dan 105 akan barang G1, G2, dan G3 berturut-turut, hitunglah total penerimaan perusahaan tersebut. Nah, jadi kita akan mencari perkalian, hasil perkaliannya. Nah, yang perlu diingat, perkalian itu ketika kita di sini ya, contoh nih, untuk harga saya buatnya P atau price. Ini kan ordernya adalah 1 kali 3. Untuk kuantitas, ini ordernya adalah 3 kali 1. Perkalian itu bisa dilakukan jika jumlah kolom bagian yang pertama itu sama aja dengan jumlah baris pengalinya, ya. Jadi sama-sama di sini kolomnya adalah 3, barisnya di sini adalah 3. Kalau dia seperti ini, maka bisa dikalikan. Itu ingat ya teman-teman ya. Kalau dia nggak sama, dia nggak bisa dikalikan. Jadi ingat kolomnya untuk pertama yang dikalikan nanti jumlahnya harus sama dengan jumlah baris pengalinya. Oke, sekarang kita kalikan. Jadi di sini baris 1 dikalikan dengan ya baris pertamanya di sini. Kolom kedua dikalikan dengan baris kedua.
kolom ketiga dikalikan dengan baris ketiga. Berarti total penerimaan TR itu adalah P kali Q. Berarti 50, 30, 20 dikalikan dengan 100, 200, 175. Kalau dia masih dalam baris dan kolom yang sama, dijumlahkan. Oke, 50 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 di kolom 1 ini. Berarti 50 kali 100. Ditambah, ingat karena di sini masih satu kolom. Dan ini juga masih satu baris. Ini ada di kolom ketiga 30, berarti kita kalikan dengan baris kedua. Berarti 30 dikali 200. Sekarang nih, kolom ketiga 20, kita kalikan dengan baris ketiga. Berarti 20 dikali 175. Kita jumlahkan ya. Ini kurungnya, berarti 5.000 ditambah 6.000 ditambah, ini berarti 350 ya, 3.500 berarti. Total penerimaannya berapa berarti? 5 tambah 6, 11, tambah 3 berarti 14.500. Dan ternyata apa nih? Ordo 1 kali 1. Berarti hasil dari perkalian adalah, dilihat dari sini. Nah, karena baris untuk yang pertama itu barisnya cuma 1 dan pengalinya kolomnya 1, maka hasilnya menjadi 1 kali 1. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Jadi yang pertama adalah kamu cek ya, apakah baris yang pertama, jadi fungsi yang pertama itu sama dengan kolom. Jadi yang harus kalian ingat adalah apakah kolom ini sama dengan baris ini. Kalau jumlah kolom sama dengan jumlah baris, berarti oke, fine. Nanti hasilnya adalah ini 1 kali 1, gitu ya. Contoh aja deh, misalnya nih, kalian punya pengali A kali B misalnya ya. Ordo A itu 2 kali 3. Untuk ordonya B adalah 3 kali 4. Sama tadi, berarti bisa dikalikan. Nah, nanti hasilnya adalah ini dia, 2 kali 4. Hasilnya ordonya adalah 2 kali 4. Lagi yuk, coba 1 kali 7 sama 7 kali 3 ordonya. Berarti ini sama loh, berarti bisa. Hasilnya ini, berarti 1, 3. Coba lagi yang terakhir, 1 kali 4 ordo yang untuk A, dan kemudian 5 kali 2. Ini sama enggak? Enggak, berarti enggak bisa kita kalikan. Gitu ya. Ya, kita uji coba untuk perkaliannya. Di sini kita punya 4 matriks. Jadi matriks A itu ordo berapa? 1 kali 5, ada 5 soalnya. B ordo berapa? 1 kali 3. C 3 kali 5 kali 1. D berarti 3 kali 1. Pertanyaan adalah tentukan A kali C. Kita coba A kali C. Ini tadi kita tulis saja ya, 1 kali 5. Ini 5 kali 1. 5, berarti bisa kita kalikan. 1 minus 1, 0, 3, 2. Kita kali dengan, saya balik, sorry. 1 minus 1, 0, 3, 2. Dikali dengan 0 minus 1, 1, 1, 2. Cara kalinya ingat, baris 1, ini kolom pertama dikalikan dengan baris pertama. 1 kali 0. Plus, ingat plus loh ya, karena ini masih dalam kolom yang sama dan baris yang sama. Maksudnya apa? Kita masih dalam satu baris ini dan satu kolom ini. Jadi makanya dijumlahin. Oke, sekarang nih kolom kedua negatif 1 dikalikan dengan baris kedua. Berarti negatif 1 kali negatif 1. Plus kolom ketiga baris 3
0 kali 1 plus kolom keempat dikalikan dengan baris keempat 3 kali 1 plus kolom kelima dengan baris kelima 2 kali 2. Kita jumlahkan berarti 0 plus 1 plus 0 plus 3 plus 4. Berarti sama dengan 8. Ya. Hasilnya karena di sini ada baris 1 kolom 1, maka hasilnya menjadi 1 kali 1. Gitu ya. Coba kalian pause dulu, jangan dilanjutkan dulu, coba kalian hitung sendiri BD sama AD-nya. Nanti kalau kalian sudah selesai ngerjain silahkan di play untuk cross check. Ya, silahkan di pause dulu. Oke, ini kalian sudah mengerjakan ya, saya asumsikan ya. Sekarang coba kita kalikan B sama D. B kali D. B itu baris 1, kolomnya 3. 1 kali 3 ya, berarti ordonya. Kemudian dikalikan dengan D, negatif 2, 1 sama 0. Ini ordo 3 kali 1. Karena ini sama, berarti bisa. Oke, kita kalikan. Kolom 1 dikalikan baris 1. 1 kali negatif 2. Ditambah kolom kedua dikali baris kedua. 2 kali 1. Kolom ketiga dikalikan baris ketiga. 9 kali 0. Berarti negatif 2 tambah 2 tambah 0. Berapa? 0. Cek. Barisnya 1, kolom 1. 1 kali 1. Oke, jawabanmu sudah betul. Sekarang A kali D. A kali D. Satu sini ya. 1 negatif 1, 0, 3, 2. Dikali dengan D negatif 2, 1, 0. Nah, ini udah kelihatan banget ya. Ini ordo 1 kali 5, sedangkan ini ordo 3 kali 1. Ini sama nggak? Enggak, maka nggak bisa dikalikan. Berarti nggak mungkin bisa kita kalikan. Jadi kalau nggak mungkin nggak usah kamu hitung ya. Jadi dilawan aja, tulis aja bahwa ordonya tidak sesuai, maka tidak bisa dikalikan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Sekarang perkalian matriks yang A kali B. Kita lihat ordonya ya. 3 kali 2, terus kemudian di sini ordonya 2 kali 2. Inikah apakah sama? Karena sama, maka bisa kita kalikan. Nah, kalau sebelumnya kan kamu latihannya adalah lawannya ordonya cuma satu kolom atau satu baris ya. Sekarang kita punya variasi di sini. 3 kali 2 sama 2 kali 2. Nah, cara mengalikannya seperti apa? Jadi kita cek dulu hasilnya akan seperti apa. Barisnya ada 3 dan kolomnya akan menjadi 2. Berarti A kali B itu sama aja dengan 1, 2, 0, 1, 3, 1 dikali dengan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti hasilnya kan nanti menghasilkan 3 sama 2 toh. Berarti satu sini ya, ada 3 sama 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ordo 3 kali 2. Dari mana angka 3 kali 2? Dari sini. Nah, saya highlight 3 di sini dan 2 dari sini. Ya, jadi barisnya ada 3, kolomnya 2. Nah, cara mengalirkannya seperti apa? Kita fokus dulu ke bagian pertama. Misalnya kamu fokus di sini. Ini posisinya elemen berapa sih? Baris berapa sih? Ini adalah baris 1, kolom 1. Berarti di sini kita fokusnya baris pertama saya kasih warna hijau biru muda aja. Ini kan baris 1. Baik, kita fokusnya ke baris 1 ini. Kemudian kolomnya. Kolomnya adalah kolom pertama. Berarti kolom pertama adalah ini. 1 kali 1, 2 kali 3. Gitu ya. Sekarang lanjut. Saya kasih warna oranye untuk highlightnya. Posisi ini. Ini berarti cara ngitungnya gimana? Coba elemennya dulu. Cara elemennya berarti dia baris 1, kolom kedua. Artinya kalian mengalikannya pakai baris pertama yang tadi sudah kita warnai ya. Jadi baris pertama ini toh. Ini ya baris pertama. Oh, birunya beda ya, ganti yang agak muda.
baris yang pertama, ini kan. Kemudian kolomnya kedua. Kolom kedua, saya kasih warna merah. Kolom kedua, berarti kolom 2 yang ini. Kolom 2. Yang ini kolom 1. Berarti kamu ngalinya yang mana? 1 kamu kalikan dengan 2. Oh sorry, warnanya tak ganti merah aja. Angka 1 ini kamu kalikan dengan 2. Kemudian 2 kamu kalikan dengan 4. Gitu ya. Dan sampai seterusnya. Oke, sekarang kita kalikan ya. A kali B. Baris 1, kolom 1. Berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Ingat, karena dia masih dalam satu baris untuk yang ini dan masih satu kolom, makanya dijumlahkan. Lanjut, sekarang baris 1 kolom kedua. Berarti 1 kali 2 ditambah 2 kali 4. Sekarang lanjut ke sini. Itu kolom kedua toh? Sorry kok kolom kedua. Baris kedua kan? Saya kasih warna ungu ya. Baris kedua yang ini. Berarti sekarang hitung 0 kali 1 ditambah 1 kali 3. Lagi 0 kali 2 ditambah 1 kali 4. Sekarang baris ketiga. Baris ketiga saya kasih warna ungu tadi sudah ya. Apa ya? Saya kasih warna yang berbeda. Biru agak tua nih. Iya, 3 kali 1 itu boros lagi. Baris ketiga. Berarti 3 kali 1 ditambah 1 kali 3. Kolom keduanya berarti 3 kali 2 ditambah 1 kali 4. 3 kali 2-nya dari mana? 3 kali 2 ini diambil dari baris ketiga kan? 3, kolomnya kedua, berarti yang ini. 1 kali 4. Gitu ya. Oke. Sekarang kita selesaikan. Berarti 1 kali 1 kan 1. 1 ditambah 6. 2 ditambah 8. 0 ditambah 1. 0 tambah 1. 0 tambah 3. 0 ditambah 3. 0 ditambah 4. 3 ditambah 3. 6 ditambah 4. Nah ini sekarang kita jumlahin. Berarti 7, 10, 3, 4. Ingat loh ya, ini penjumlahan. Jadi 0 tambah 3, 3. Bukan 0. 6 sama 10. Nah ini adalah hasilnya. Hasil perkalian dari A dengan B. Sekarang di latihan 8 kita mau cek nih. A kali B itu sama dengan B kali A. Kalau di pas perhitungan yang mau yang linier, mau yang algebra yang lain, yang turunan kayak integral, kalau kita lihat ada 2 kali 3, itu kan sama aja dengan 3 kali 2, karena sama-sama nilainya 6. Tapi kalau di matriks sama nggak ya? Nah, itu yang akan kita cek di sini. Coba nih, A kali B. Meskipun tadi udah dihitung, kita coba lagi ya. Oke, 1 mega 1, 2, 1 dikalikan dengan B. 1, 2, 1 kali 3. Oke, sekarang nih, kita kalikan. 1, baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Jadi 1 kali 1 ditambah negatif 1 kali 1. Oke, 1 kali 1, negatif 1 kali 1. Karena kita fokus di baris 1, kolom 1. Sekarang yang ini kan baris 1, kolom 2 toh, berarti kita kalikan ke kolom 2. 1 kali 2 ditambah negatif 1 kali 3. Terus lanjut, sekarang kita di baris kedua, berarti kita fokusnya di sini. Berarti 2 dikali 1, 1 kali 1. Ingat ya, dikalikan dengan kolom 1. Sekarang kita kolom kedua, berarti 2 kali 2 ditambah 1 kali 3. Kita kalikan ya, di berarti 1, ini tambahnya lupa. 1 ditambah negatif 1, terus 2 ditambah negatif 3, 2 ditambah 1, dan 4 ditambah 3. Oke, ini berarti 0, minus 1, 3, 7. Ini ya.
Coba deh kalau B kali A. B dikali A berarti ini adalah 1, 2, 1, 3. Terus ini 1 negatif 1, 2, 1. Oke, kita kali ya. Fokus dulu baris 1 dengan kolom 1. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2. Sekarang kita fokus ke kolom 2. Berarti di sini 1 kali negatif 1 ditambah 2 dikali 1. Sekarang kita fokus ke baris kedua kolom 1. 1 kali 1 ditambah 3 kali 2. Sekarang fokus ke kolom 2, berarti 1 kali negatif 1 ditambah 3 kali 1. Oke. Berarti 1 ditambah 4, negatif 1 tambah 2, 1 ditambah 6, min 1 ditambah 3. Jumlah ya, 5, kok min 1, 7 sama 2. Sama enggak nih guys? Tidak, berarti AB itu tidak sama dengan BA. Jadi hati-hati ya. Beda ya, sama yang tadi 2, 3A itu sama dengan negatif 6A. Tapi kalau udah ketemu dengan 2 matriks seperti ini, AB, dia tidak sama dengan BA. Nah, kenapa sih kita belajar yang AB kali BA? Terkait ini teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke perkalian matriks dengan sistem persamaan linear. Misal nih, kita punya dua sistem persamaan linear, kita punya 7x tambah 5y plus sama dengan 3. Dan yang kedua adalah x plus 3y sama dengan 2. Nah, misal nih, kalau kita buat matriks jadinya seperti ini. 7, 5, 1, 3. Ini kan sama aja dengan angka 1 kan? Terus di sini x, y sama dengan 3 dan 2. Seperti ini. Nah, misalnya kalian diminta untuk mencari nilai x, kan bisa kita pakai eliminasi atau substitusi, kalian bisa temuin nilai x dan y-nya dari persamaan ini. Nah, berarti kan kalau kita susun anggap aja ini A, ini x, ini juga ini b. Berarti kalau kita mau nyari x, itu kan sama aja dengan b dibagi A gini kan. Nah, kalau misalnya kayak gini, 2x sama dengan b, atau b-nya saya tulis angkanya aja 6. Berarti x sama dengan 6 bagi 2, 3. Ini bisa kalau seperti ini. Tapi kalau matriks, nggak bisa langsung kayak gitu teman-teman. Jadi kita anggap ini A itu kan kayak di bawah. Berarti kan sama aja dengan A inverse nih, A pangkat negatif 1 kan kali B. Posisinya kan gini. Karena sama dengan pangkat 1, berarti di atas dia pangkat negatif 1. Nah, proses ini saya fokus ke sini. Ini aja kita sebut juga dengan inverse. Gitu ya. Jadi namanya inverse matrix. Jadi kita bisa mencari nilai x dengan cara bisa pakai inverse. Jadi nilai inverse dari A, jadi 7, 5 sama 1, 3 ini kita cari inverse-nya, kemudian kita kalikan dengan B, yaitu yang ini, maka kita bisa mencari nilai X dan Y. Jadi ini ya, A pangkat negatif 1 kali A sama dengan 1. Perkalian sederhana deh. Bisa nih, AB sama dengan C. Berarti kalau A, itu A sama dengan B pangkat negatif 1C, atau A sama dengan C pangkat B minus 1. Contoh nih, misalnya 2 kali 3 itu kan 6. Berarti kalau kita pakai cara yang pertama ini, 2 sama dengan 3 pangkat negatif 1 kali 6. Kalau cara yang kedua, 2 sama dengan 6 kali 3 pangkat negatif 1. Hasilnya sama, yaitu nanti adalah 2 sama dengan 2, 2 sama dengan 2. Tapi kalau matriks, ya, kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu lihat posisi B, kalau posisi B itu ada di belakang A, berarti inverse-nya B itu juga ada di belakangnya C. Jadi pas pindah gitu loh. Gitu ya. Atau lagi ini, AB sama dengan C, kita mengubah inverse. So, kalau mengubah A, mengubah A. A itu kan ada di depannya B, berarti dia akan ada di depannya C.
Jadi kamu lihat posisinya teman-teman. Ini saya hapus dulu bagian ini. Nah, misalnya ini kita punya A yang terdiri dari elemennya A, B, C, D. Berarti inversnya A itu adalah rumusnya ini 1 per determinan A. Saya ubah ke laser dulu. 1 bagi dari determinan A dikali adjoint A. Adjoint A itu apa? Kalau kamu masih ingat pelajaran sebelumnya, jadi posisi A sama D kamu tukar, jadi D, A. Kemudian tanda positif negatifnya kamu ubah di sini. Positif menjadi negatif. Berarti kalau negatif nanti akan menjadi positif. Dikalikan dengan negatif 1 kasarannya. Sedangkan determinan A adalah diagonalnya AD min BC. Jadi diagonal kanan dikurangi diagonal kiri. AD kurangi BC. Jadi ini adalah rumus inverse untuk ordo 2 kali 2 ya teman-teman ya. Kita coba ya. Misal di sini kita punya matriks A dengan baris pertama 91, baris kedua adalah 27. Cara pertama, step pertama adalah kita mencari determinannya dulu. Masih ingat ya, A inverse itu berarti 1 per determinan A dikali adjoint A. Sekarang kita buat determinannya dulu di tahap pertama. Determinan A berarti 9127. Ingat, diagonal kanan dikurangi diagonal kiri. Ya. Berarti 9 kali 7 dikurangi 1 kali 2. Atau kamu buat kurung gini juga boleh. Berarti ini berapa nih? 63 dikurangi 2, 61. Sekarang yang adjoint A. Adjoint berarti kita ubah nih, tuker nih. Ini jadi 7, ini 9, minus 1, minus 2. Berarti inverse dari A apa? Inverse A berarti 1 per determinan A dikali adjoint A. Berarti 1 dibagi 61 dikali 7 minus 1 minus 2 sama 9. Oke, berarti inversenya 7 per 61 min 1 per 61 minus 2 per 61 dan 9 per 61. Ini adalah hasil dari inverse A. Ini 2 kali 2. Selanjutnya kita akan nyoba yang ordo 3 kali 3. Pada ordo 3 kali 3, bedanya teman-teman, di sini ada determinannya. Bedanya, untuk pembuatan adjointnya kita harus buat kofaktor dulu. Ini kofaktor dulu, baru kita cari adjoint B. Terus tahap ketiga sama, mencari inverse-nya. Sekarang kita mencari determinannya dulu ya. Berarti B itu adalah 1, 2, 3, negatif 1, 1, 2, 3, negatif 1 sama 5. Ini kita buat seperti ini. Terus caranya kita ambil 2 kolom. 2 kolom pertama, 1, 2, negatif 1, 1, 3, negatif 1. Jadi diagonal yang kanan itu untuk dijumlahkan, sedangkan diagonal yang kiri itu mengurangi. Nah ini ya. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu ya. Oke, fokus nih. 1 kali 1 kali 5, 5. 2 kali 2 kali 3, 12. 3 kali negatif 1 kali negatif 1 berarti 3. Dikurangi yang diagonal ke kiri. Saya buat gini ya, biar lebih aman. Dan saya sarankan teman-teman juga gambar diagonal kalau kalian nulis untuk membuat kalian lebih teliti. Oke, 3 kali 1 kali 3, 9. 1 kali 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Terus 2 kali 5 kali negatif 1, dan 10. Oke, ini berarti 17, 20 dikurangi berarti 9 tambah negatif 2 kan berarti 7. 7 kurangi 10 berarti negatif 3. Berarti 20 ditambah 3. Berarti determinan dari B itu adalah 23.
Sekarang kita lanjut ke bagian kofaktor. Di bagian kofaktor ini kita akan menyusun seperti ini teman-teman. Jadi ini kofaktor ya C, kofaktor B. Ini kamu buat matriksnya dulu. Kemudian dibuat sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya, ini jadi tanda strip sini artinya negatif. Nah, maksudnya apa? Sekarang kita fokus di sini. Ini adalah baris 1 kolom 1. Berarti artinya kita tidak menggunakan baris 1 dan tidak menggunakan kolom 1. Sisa di sini ini yang kita pakai. Berarti 1, 2, dan 1, 5. Gitu ya. Oke, cara sekarang yang selanjutnya. Sekarang kita fokus di bagian ini. Berarti kita tidak menggunakan baris pertama, kolom kedua. Berarti yang ada apa? Negatif 3, 2 sama 5. Kita tulis sini. 3, 2, 5. Lanjut lagi. Lanjut lagi di bagian ini. Berarti kalau kita fokus di sini, kita tidak menggunakan baris 1, kolom 3. Berarti kita fokusnya di sini aja. Negatif 1, 1, 3, negatif 1. Lanjut pada bagian ini, kita tidak menggunakan baris kedua kolom 1. Berarti kita menggunakan angka 2, 3 di sini dan negatif 1, 5. 2, 3, negatif 1, 5. Lagi, di sini kita fokus ke baris kedua, kolom kedua. Berarti baris kedua, kolom kedua kita nggak pakai. Berarti yang kita pakai adalah ini. Berarti 1, 3, 3, 5. Ini baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga kita nggak pakai. Berarti adanya 1, 2, 3, negatif 1. Lanjut di sini. Ini adalah baris ke-1. Baris ketiga. Baris ketiga, kolom pertama. Berarti 2, 3, 1, 2. Sekarang kita fokus di sini. Berarti baris ketiga, kolom kedua yang nggak dipakai. Sisanya berarti 1, 3, negatif 1, 2. Dan yang terakhir, bagian ini kita tidak menggunakan baris 3 dan kolom ketiga. Berarti sisanya 1, 2, dan 1, 1. Sekarang kofaktornya sudah kita temukan. Sekarang kita cari diskriminan dari tiap barisnya. Ini saya pakai laser sebentar. Nah, ini adalah diskriminannya seperti order 2 kali 2 yang sudah kita coba. Ini AD min BC, jadi 1 kali 5 dikurangi 2 kali negatif 1. Sekarang kita coba. Berarti di sini 1 kali 5 dikurangi 2 kali negatif 1. Terus ini saya sengaja memberikan ini ya, biar teman-teman ingat harus ada tanda minus di sini. Kemudian minus 1 kali 5 dikurangi 2 kali 3. Dikurung loh ya. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 dikurangi 3 kali negatif. 3 kali negatif, 1 kali 3. 1 kali 3. Lanjut yang baris kedua, ingat di sini ada negatifnya. Kurung buka dulu. Berarti 2 kali 5 dikurangi 3 kali negatif 1. Kurung tutup. Terus 1 kali 5 dikurangi 3 kali 3. Ingat ada negatifnya lagi di sini. Berarti 1 kali negatif 1 dikurangi 2 kali 3. Lanjut, baris yang ketiga, kolom 1, kita punya 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1. Dan ingat ada negatifnya. Berarti 1 kali 2 dikurangi 3 kali negatif 1. Berarti lanjut, kurung tutupnya dulu ya. Kurung tutup, terus 1 kali 1 dikurangi 2 dikali negatif 1.
Sekarang kita hitung di sini. Berarti kofaktor B yang pertama ya, berarti 5 dikurangi negatif 2. Berarti sama aja dengan 5 ditambah 2. Terus negatif 5, ini minus dulu ya. Negatif 5 dikurangi 6. Lalu 1 dikurangi 3. Lanjut, kurung ya, negatif 10 ditambah 3. Lalu 5 dikurangi 9 minus, di sini berarti negatif 1 dikurangi 6. Lanjut, 4 kurangi 3 minus 2 dikurangi, ditambah ya, 2 ditambah 3 kan minus kali minus kan. Terus 1 ditambah 2. Berarti ketemunya adalah, oh dia cukup, saya taruh atas saja ya. CP dengan 7 minus 11 ketemu negatif ya, berarti 11, negatif 2, negatif 13, 5 kurangi 9 negatif 4, ini negatif 7 berarti 7, 1, 5 sama 3. Nah, ini adalah kofaktor dari B. Sekarang selanjutnya kita mau mencari adjoint B. Terkait dengan adjoint B, ya, tadi kita sudah melakukan kofaktor B itu adalah 7, 11, 9, negatif 2, negatif 13, negatif 47, dan baris ketiganya adalah 1, negatif 5, sama 3. Untuk adjoint B-nya, teman-teman tinggal mentranspos dari kofaktor kalian yang sudah kalian temukan ini. Berarti hasilnya adalah baris 1 ini kamu buat jadi kolom 1, 7, 11, negatif 2. Baris kedua menjadi kolom 2, negatif 13, negatif 4, 7. Dan yang terakhir kita punya baris ketiga akan menjadi kolom ketiga, 1, negatif 5, dan 3. Nah, ini adalah adjoint B ketika kita punya ordo 3 kali 3. Sekarang kita masuk ke bagian inverse. Tadi untuk determinannya kita punya 23 ya, determinan B 23, adjoint B tadi ini adalah transpose dari kofaktor B. Nah, sekarang berarti inverse B itu adalah 1 per determinan dikali adjoint. Jadi kita tuliskan sama dengan 1 per 23 dikali 7, negatif 13, 1, 11, negatif 4, negatif 5, negatif 2, 7, dan 3. Kamu tinggal tulis, berarti 7 per 23, negatif 13 per 23, 1 per 23, 11 per 23, min 4 per 23, min 5 per 23, negatif 2 per 23, 7 per 23, dan yang terakhir adalah 3 per 23. Nah, ini adalah hasil dari inverse B. Tadi teman-teman sudah belajar caranya melakukan inverse ya. Ini soal yang tadi kita yang ditemukan sebelumnya ya. Jadi harga keseimbangan P1 dan P2 untuk dua barang memiliki persamaan sebagai berikut. 9P1 ditambah P2 sama dengan 43, 2P1 tambah 7P2 sama dengan 57. Buatlah bentuk matriksnya, kemudian cari nilai P1 dan P2. Jadi susunan matriks ini sudah kita coba ya. Jadi ada 9127, itu yang tadi kita temukan di slide 18 dan sebelumnya ya. Kemudian P1, P2, dan hasilnya adalah 43 dan 57. Ya, sesuai dengan bentuk matriks yang di sini. Nah, metodenya untuk mencari nilai P1 dan P2, kalau kita pakai sistem persamaan linear dengan tidak menggunakan matriks, biasanya kita pakai eliminasi atau substitusi. Nah, sekarang kita akan menggunakan matriks. Ada dua metode. Metode pertama adalah inverse. Metode kedua adalah Cramer. Sekarang kita coba dengan inverse. Ini adalah bentuk inverse-nya ya.
Jadi ini 9127, ini kita pindah ruas ke kanan karena kita mau nyari P1, P2. Pindah ruasnya menjadi sebuah inverse. Kita sudah latihan itu di slide 18, angkanya sama ya, sengaja. Nanti teman-teman tinggal klik di sini ya, di materi PDF yang sudah saya kirimkan. Jadi kalian bisa klik di sini. Kalian akan temukan caranya. Nah, ini hasil akhir dari inverse-nya. Tinggal dikalikan dengan 43 sama 57. Berarti P1, P2 sama dengan di sini berarti 7/61 dikali 43 ditambah minus 1/61 kali 57 minus 2/61 kali 43 ditambah 9/61 kali 57 dikali ini ya. Berarti 7 kali 43 301 ya, per 61 dikurangi 57/61. Terus ini berarti negatif 86/61 ditambah 957 itu 513/61. Kita jumlahkan, ketemunya adalah 244/61 sama baris keduanya 427/61. Berarti kita ketemu untuk harga 1 dan harga 2 adalah di sini berarti 4 dan 7. Nah, ini ya teman-teman ya caranya. Kalau kita menggunakan inverse. Cara kedua adalah kita menggunakan metode Cramer. Sekarang kita fokus di Cramer ya. Oke, sekarang kita di bagian Cramer. Di sini teman-teman mencari determinannya. Jadi di sini sudah diberikan contohnya untuk P1 dan P2. Berarti PJ itu adalah AC dibagi dengan determinan A. J itu kolomnya. J di sini mewakili dari nilai akhir di sini. Gitu ya. Sekarang kita fokus untuk mencari determinan A. Tadi sudah kita cari ya dari slide sebelumnya, bahwa determinan A itu berarti kita ulang aja nggak apa-apa, 9 kali 7 dikurangi 2 kali 1 berarti sini 6, oke, 63 ya, 63 dikurangi 2 menjadi 61. Nah, sekarang yang determinan A1. A1 artinya apa? Baris 1 ini kamu ganti dengan nilai akhir yang kamu temukan ini. Iya, taruh di sini. Berarti ini kita ketemu 43 kali 7 dikurangi 1 kali 57. Jadi sama aja dengan, kita hitung dulu ya, 43 dikali 7 itu 301. 301 kurangi 57 itu sama dengan di sini 244. Nah, kita kan A1 udah ketemu tuh. Jadi kita cari di sini, berarti 244 dibagi 61 sama dengan berapa tadi? Bagi 61, 4 ya harusnya ya. Ya betul, 4. Nah, sekarang yang P2, berarti kita butuh A2. Berarti nilainya kolom kedua diganti angka 43 sama 57. Berarti ini 9 kali 57 dikurangi 43 kali 2. 9 kali 57 itu adalah 513 dikurangi 86 dikurangi 86 berarti 427. Nah, ini kan udah ketemu. Kita cari sini berarti 427 dibagi 6. Jadi sama aja dengan 61 ya. Sama dengan 7. Nah, ini caranya ya. Jadi serah teman-teman mau lebih prefer pakai inverse atau Cramer. Di sini kan Cramer jadi lebih cepat ya. Oke, sekarang kita coba yang ordo 3x3 ya. Di sini ordo 3x3. Jadi kita punya 3 persamaan. Persamaan pertama adalah X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 dengan nilai akhirnya 28 minus X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 14. Dan yang terakhir 3X1 dikurangi X2 ditambah 5X3 sama dengan 32. Jadi susunan matriksnya seperti ini. 1, 2, 3 negatif 1, 1, 2
dan 3 negatif 1, 5. Ini adalah X1, X2, X3 dan nilai akhirnya 28, 14, 32. Jadi kalau kita anggap aja nilai B ya. Jadi dari slide 19 tadi kita sudah menghitung B-nya. Jadi determinan dari B adalah 23. Kalau kalian lupa caranya mencari determinan, kalian bisa kembali lagi ke slide 19. Oke, sekarang kita akan lanjut mengaplikasikan metode Cramer-nya. Di sini kita sudah punya determinan B, yaitu sama dengan 23, tadi yang sudah kita hitung. Kemudian sama seperti yang di order 2 kali 2, ketika kita bilang ini B 1, nah kolom 1 ini diganti, kan harusnya kan 1 negatif 1 sama 3. Kita ubah dengan angka ini, ya 28, 14 sama 32. Sekarang kita hitung untuk determinannya ya. Berarti di sini beta ini garis putus di sini ya. Berarti ini 28, 14, 32. Ini ya. Kemudian oke. Oh ya, tambahi lagi dengan ini masih hitam. 2, 1, negatif 1. Berarti saya kasih yang hijau, ini adalah plus, plus, plus. Oke ya. Di sini 28 kali 1, 28 kali 1 kali 5 dari 140 ditambah 2 kali 2 kali 32 berarti 128 ditambah 3 kali 14 kali negatif 1 berarti negatif 42. Tutup ya, dikurangi ya diagonal kiri, kurang. Berarti di sini 3 kali 1 kali 32 itu berarti 96 ditambah 28 kali 2 kali negatif 1 negatif 56, kemudian ditambah dengan 2 dikali 14 dikali berapa? Oh 5 sama dengan 140. Nah sekarang kita hitung di sini. Berarti 140 ditambah 128 dikurangi 42 berarti 226 dikurangi, ini kan kita hitung ya yang dikurung warna merah itu berarti 96 dikurangi 56 ditambah 140 berarti 180. Berarti B1 itu 226 dikurangi 180. Ketemulah 46. Nah, ini kan udah ketemu ya. Berarti sama dengan 46 dibagi 23. Berapa di sini? 2. Berarti X1 sama dengan 2. Udah ketemu ya. Oke, sekarang lanjut ke untuk mencari X2. Tadi di sini sama dengan 23, ini garis putus-putus, kita hitung ya. Ingat, ini B2, berarti kolom 2 kamu ganti dengan nilai ini. Ini 1, 28, min 1, 14, 3 sama 32. Oke, ini plus, plus, plus. Ya, berarti 1 kali 14 kali 5 sama dengan 70. 70 ditambah 28 dikali 2 kali 3. 28 kali 2 kali 3 168. Terus 3 kali negatif 1 dikali 32. Berarti negatif 96. Kurang tutup. Kemudian dikurangi yang diagonal ke kiri ya, kiri.
Oke, kurung buka. Ini berarti 3 kali 14 kali 3 berarti 126. Kemudian ditambah 32 kali 2 kali 1, 4 ya. Kemudian ditambah 28 kali negatif 1 kali 5, berarti negatif 140. Sekarang kita jumlahkan mereka. Sekarang hijau dulu ya. Berarti 70 ditambah 168 ditambah negatif 96 sama dengan 142. Terus habis itu 126 ditambah 64 dikurangi 140, 50. Berarti 142 dikurangi 50 sama dengan 92. Oke, kita masukkan sama dengan 92 dibagi 23 sama dengan 4. Ketemulah X2-nya adalah 4. Lanjut yang X3. Di sini 23 ya. Oke, jangan lupa karena ini B3, maka kolom ketiganya diganti dengan ini. Ini 1, 2, minus 1, 1, 3, negatif 1. Diagonal kanan itu plus. Ingat ya, sasarannya tetap pakai diagonal gini sih biar menghindari human error. 1 kali 1 kali 32. Saya ganti warna dulu. 32. Terus kita punya 2 dikali 14 kali 3, 84. Terus ditambah 28 kali negatif 1 kali negatif 1, 28. Oke, dikurangi kurung bukanya, diagonal ke kiri, negatif. Berarti 28 dikali 1 kali 3, 84 ditambah 1 kali 14 kali negatif 1, berarti negatif 14. Terus ini 2 dikali negatif 1 sama dikali 32, berarti negatif 64. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. 32 ditambah 84 ditambah 28 sama dengan 144. Terus dikurangi 84 dikurangi 14 kurangi 4, 6. 144 dikurangi 6, 138. Berarti di sini 138 dikurangi dibagi 23 sama dengan 6. Oke, jadi gitu caranya mencari X1, X2, X3 dengan metode Cramer khusus untuk sistem persamaan linear. Nah, sekarang kalau aplikasi matrix di ekonomi tadi kan kita sudah hitung kayak total revenue, kemudian juga bisa menghitung cost gitu ya, kemudian profit itu juga bisa. Nah, untuk yang selanjutnya ada namanya matrix input output. Jadi saya